Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama bersyukur, berbahagia dan terima kasih atas kehadiran teman-teman para jurnalis dari berbagai media sore hari ini di kantor DPP PKB. Hari ini saya ingin mengumumkan beberapa hal menyangkut rencana kegiatan PKB yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan, yaitu International Conference yang dilakukan dan dilaksanakan khususnya menyangkut pesantren bernama ICTP, International Conference on the Transformation of Pesantren, di mana pendidikan dan pengajaran pesantren yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan mengakar, bahkan telah melahirkan banyak lulusan-lulusan yang tumbuh menjadi pelaku, tokoh, pejuang, pemimpin, pernah jadi presiden namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah jadi wakil presiden namanya Kiai Ma'ruf Amin, dan kita semua ini hampir semuanya adalah lulusan pesantren. Pesantren terbukti memiliki 3 kelebihan yang paling pokok. Pesantren telah menanamkan nilai-nilai dan ajaran agama. Yang kedua, pesantren memiliki kemampuan sekaligus dorongan motivasi untuk menjadikan ilmu sebagai motivasi dan tujuan masuk di lembaga pendidikan. Jadi kita semua dulu ingat masuk pesantren itu pokoknya ngejar ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, seunggul-unggulnya. Wabil khusus ilmu agama, termasuk akhirnya berkembang seluruh ilmu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, di pesantren itu memiliki kemampuan untuk menjadikan lulusannya memiliki daya tahan, karena kesederhanaan, keterbatasan sarana prasarana. Nah, dalam posisi yang ketiga ini, pesantren memiliki peran untuk menanggulangi kemiskinan, karena mayoritas yang bersekolah menjadi santri masuk pesantren adalah yang dari ekonomi yang paling bawah, bahkan yang tidak mampu membayar. Banyak sekali pesantren-pesantren kita, nanti Pak Saifullah jumlahnya berapa kira-kira? 39.000 pesantren. Hampir 50 pesantrennya memberikan gratis kepada para santrinya untuk berpendidikan, baik itu agama maupun non-agama. Artinya pesantren punya peran menjadi lembaga pemutus mata rantai kemiskinan. Kalau tidak ada pesantren, tentu kami semua tidak mengenal ilmu, tidak mengenal pendidikan. Karena harganya yang murah, biaya yang terbatas, dan bahkan gratis mayoritas. Nah, 3 kelebihan ini diakui sejarah, dan hendaknya pemerintah juga DPR harus berterima kasih kepada pesantren. Meskipun pada akhir-akhir ini akibat perkembangan teknologi, perkembangan global yang begitu cepat, perkembangan sains teknologi, perkembangan STEM, science, teknologi, engineering, art, and mathematics, STEM begitu cepat menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa untuk bisa bersaing. Maka pesantren juga harus mulai membuka mata untuk mentransformir, memperbaiki dan menyempurnakan dirinya. Dari berbagai kelebihan untuk terjaga, tapi di sisi yang lain tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zamannya. Nah,
transformation pesantren ini tidak hanya di Indonesia, di Asia, ASEAN, Asia Pasifik, dan belahan dunia, untuk kita dorong mengantisipasi perubahan. Kenapa kita lakukan ini? Karena 10 tahun terakhir ini kita evaluasi, semua mengalami perubahan, evaluasi. Semua mengalami yang disebut penyesuaian. Di beberapa negara bahkan ada yang menggunakan teknologi sebagai orientasi utamanya, ada yang melarang bersosial media. Apakah masih relevan? Dan seterusnya. Itulah bagian dari penyesuaian. Indonesia sendiri mengalami berbagai revitalisasi atau kontekstualisasi dari kebutuhan perkembangan. Ditunjuknya Nadiem Makarim sebagai praktisi teknologi sebagai menteri adalah bagian dari upaya penyesuaian. Lepas apakah ada sampai tahap mana perkembangannya. Dalam konteks itulah PKB menganggap penting untuk melakukan transformasi dan tanda petik pengakuan bahwa harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki, harus ada yang digeser orientasi dan penyempurnaannya dalam sistem pendidikan pesantren kita. Mulai dari kurikulumnya, mulai dari pendekatan metodologisnya, kemudian sistem belajar dan mengajarnya. Ini mau kita evaluasi selama 2 hari ya. 2 hari, 3 hari 2 malam di Jakarta, mengundang 300 pesantren utama di seluruh Indonesia. Dan diharapkan dari situ akan mempengaruhi 2 hal. Yang pertama, cara kerja pesantren. Yang kedua, policy, kebijakan pemerintah terhadap pesantren, termasuk evaluasi undang-undang pendidikan dan undang-undang pesantren yang akan kita lakukan bagian dari transformasi perubahan itu. Kalau 39.000 pesantren itu rata-rata bisa memutus mata rantai pendidikan melalui pendidikan dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, maka kalau dibikin rata-rata 1.000 saja berarti berapa? 39 juta anak didik ya, yang bisa tertransformasi dengan baik. Nah, itulah tujuan utamanya, sehingga kami dalam hal ini mengundang seluruh pesantren di seluruh Indonesia dan di berbagai belahan dunia untuk bareng duduk bersama-sama mengevaluasi diri, mentransformasikan diri, bahkan quote and quote merevolusi diri atas keadaan perubahan perkembangan yang begitu dramatis. Kita tidak pernah membayangkan 5 tahun terakhir ini cara kerja kita banyak berubah di berbagai level, pendidikan, sosial, politik. Nah, ini menjadikan kita harus melakukan revolusi tata kelola pendidikan dan pesantren kita. Nah, lebih detailnya lagi saya persilakan Pak Saifullah Maksum untuk menyampaikan poin-poin tadi dalam konteks pelaksanaan International Conference on Transformation of Pesantren. Terima kasih Ketua Umum. Menambahkan apa yang telah disampaikan Ketua Umum, bahwa sebetulnya pilihan melaksanakan konferensi internasional itu adalah hasil dari diskusi panjang kawan-kawan PKB di bawah kendali Pak Muhaimin tentang satu isu besar yang menjadi kerisauan kami adalah bagaimana nasib pesantren ketika di era perubahan sangat dahsyat itu, ketika pesantren tidak kita coba dorong melakukan perubahan. Sementara pesantren sudah punya teologi sosial kan kawan sekalian, yang disebut dengan kaidah usul fikih al-muhafadzatu alal qawatim sholih wal ahdu bil jadil aslah, memelihara tradisi nilai normal lama yang masih bagus, masih bermanfaat, masih efektif, masih fungsional, sambil al-ahdu bil jadil aslah, mengambil, mentransfer sesuatu yang baru, entah nilai, norma,
ilmu pengetahuan baru yang lebih aslah, lebih baik lagi. Evaluasi kami ternyata dominasi memelihara tradisi itu lebih banyak, lebih dominan dibanding mentransfer, mengambil perubahan-perubahan yang baru, yang aslah, yang lebih bagus lagi. Nah, inilah kita memberikan forum untuk bagaimana kita mengintegrasikan antara tradisi lama dengan tradisi baru. Termasuk ilmu pengetahuan pesantren itu kita coba kompatibel nggak sih dengan perkembangan zaman itu. Jadi perkembangan teknologi digital, terus IT, AI itu, bagaimana sikap ilmu-ilmu keislaman pesantren, tradisi pesantren itu bersahutan. Saya kira tidak akan bertentangan kalau itu memang dirumuskan sebagai sebuah kekayaan pesantren. Nanti kalau itu terjadi, kawan sekalian, pesantren itu lebih dahsyat dibanding lembaga pengetahuan sekuler. Kalau pengetahuan sekuler hanya punya ilmu pengetahuan sekuler ansih, pengetahuan teknologi, tapi pesantren plus ilmu keagamaan dengan term-termnya, dengan kaidah-kaidahnya luar biasa, lebih kaya lagi. Inilah yang sedang kita coba lakukan forum itu. Oleh karena itu kita juga dari hasil diskusi panjang kawan-kawan PKB itu melihat bahwa faktanya sekarang itu pesantren yang 39.000 data dari Kementerian Agama itu hanya baru 5% yang berhasil secara produktif melahirkan yang disebut dengan ulama atau tafakuh fiddin. Hanya 5%. Pertanyaannya adalah yang 95% itu santrinya mau diapain gitu loh. Nah, ini kita ajak berpikir bersama. Oleh karena itu nanti harus ada identifikasi, ada pesantren mana-mana yang memang ditujukan, didirikan untuk melahirkan ulama yang alim, tafakuh fiddin, melanjutkan Ki Qiyai Shihab, Gus Baha, Pak Nasruddin Umar dan seterusnya itu. Ini harus tetap ada, kita dorong. Tapi dengan pengelolaan yang maju juga atas nanti fasilitasi PKB supaya ada model-model pesantren salafiyah yang itu menjadi unggulan, bahwa kalau ingin jadi kiai sana loh, pesantren AB itu pasti nanti Anda akan jadi kiai yang alim gitu. Karena ini belum ada itu. Mau ke mana itu jadinya sama-sama ilmuwan juga tidak, kiainya kiai jauh dengan kualifikasi yang sekarang ini sedang kayak Gus Baha atau Pak Kuer dan seterusnya itu. Jadi profesional juga agak tanggung juga loh. Oleh karena itu kita juga akan dorong nanti hasil dari diskusi dari masing-masing peserta itu kita akan rumuskan sesungguhnya identifikasi itu pesantren itu apa saja sih. Selain jadi ulama, menurut saya harus bisa mengisi lapangan-lapangan profesi, bidang-bidang profesional yang selama ini hanya bisa diisi oleh teman-teman yang lulusan lembaga sekolah yang dalam tanda petik yang sekuler ya. Ini pesantren sebenarnya bisa gitu loh. Karena itu nanti kita tugas berat dari teman-teman PKB yang mendirikan forum ini adalah mengawal follow up dari hasil atau rekomendasi dari pelaksanaan konferensi yang selama 3 hari itu. Itulah kawan-kawan sekalian, oleh karena itu kita undang yang sudah confirm hadir ini soal teknis. Nanti setelah pembukaan dari Pak Muhaimin dan Kiai Ma'ruf Amin langsung akan keynote speak oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Mukti. Setelah itu besoknya langsung ada simposium melahirkan 5 pembicara utama. Yang pertama adalah Kiai Haji Profesor Dr. Said Syakil Sirot. Yang kedua Ibu Profesor Dr. Stella Kristi Wamen. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Kiai Haji KH karena di forum PKB Komarudin Hidayat. Terus tambah lagi ada akademisi intelektual mewakili Mesir dan ada akademisi mewakili Turki. Kenapa kita undang beberapa akademisi dari negara-negara yang kita anggap maju? PKB melalui forum ini ingin mencoba mencari kiblat kira-kira mana sih ya orientasi pendidikan pesantren yang pas itu loh. Termasuk ada Cinanya, ada juga dari macam-macam, ada Turki, ada Finlandia. Nah, kita juga undang orang Indonesia, Jogja yang lama di Finlandia, fasih dengan sistem pendidikan Finlandia, untuk kita minta bagaimana sih pendidikan Finlandia sehingga melahirkan anak-anak unggul di Finlandia. Oleh karena itu kita datang ke sini untuk itu. Setelah itu baru besoknya kita ajak juga kawan-kawan Bapak Ibu peserta itu yang jumlahnya 300 itu untuk berkunjung ke Huawei Industriko di sini di Gedung Mulia. Selebihnya adalah ke Buddha Seci di Pandai Indah Kapuk. Mudah-mudahan peserta enggak lali ke Pandai Kapuk 2 enggak, pokoknya harus ke Buddha Suci itu. Yang ketiga adalah ke SMK
Mitra Industri di Cikarang, sebuah SMK yang luar biasa. Menurut saya akan jadikan inspirasi untuk teman-teman pesantren nanti pulang juga punya gambaran kayak gitu loh pesantren ke masa depan itu. Baru setelah itu masuk selama 2 hari satu malam dan besoknya itulah FGD yang dipandu oleh moderator yang kita pilihkan, moderator yang cukup cakap untuk paham pesantren, paham teknologi dan mampu mengelola forum, dan akan ada pemicu setiap diskusi di kelas itu. Nanti kelas kita bagi 50 sampai 60 orang, ada pemicu 2-3 orang pembicara dari berbagai macam. Termasuk dari akan datang nanti sudah wakil direktur utama Toyota Motor Manufacturing akan datang. Malah Ketum tadi menyampaikan akan mengajak 5 atau 4 pesantren akan dijadikan nanti mitra untuk pilot project untuk dijadikan kerjasama Toyota dengan pesantren mana yang siap untuk itu. Terus ada juga nanti pakar dari Huawei sendiri untuk melaksanakan itu dan dari sejumlah teman-teman ahli ekonomi praktis di pesantren. Kita undang nanti namanya Bapak Dr. Abdul Salam. Beliau adalah kepala BMT UPT Sidogiri. Ini sebuah BMT, Baitul Mal Wat Tanwil, lembaga ekonomi mikro Sidogiri yang mengelola aset triliunan atas bekas jerih payah dan hasil dari rekayasa ekonomi pesantren ala Sidogiri yang kita ingin coba multiplikasi, kita akan masifikasi menjadi model sistem pemberdayaan ekonomi pesantren. Jadi nanti ada kelas ekonomi pesantren, ada juga kelas yang mengelola, membahas tentang manajemen, kelembagaan, inovasi SDM. Ada juga kelas yang khusus konsentrasi membahas tentang paradigma, sistem, metodologi, kurikulum, dan seterusnya itu. Nanti sangat fokus masing-masing kelas melahirkan rekomendasi yang akan kita sampaikan kepada para pihak, entah pemerintah, entah pesantren, entah NU, entah Muhammadiyah, termasuk ke partai-partai politik bagi sebuah gerakan besar untuk mentransformasi pendidikan pesantren. Gitu, saya tampilkan. Menyambut perubahan dunia, perubahan global, perubahan Indonesia, maka pesantren juga harus melakukan perubahan dan perbaikan agar seluruh santri dan lulusannya benar-benar memiliki visi, orientasi, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada. Terakhir, salah satu kelebihan pesantren yang saya sebutkan tadi adalah menampung, menerima, dan memfasilitasi warga miskin. Itu sudah puluhan tahun bergenerasi. Bahkan sejak Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, orang miskin yang nggak bisa sekolah juga, yang nggak bisa membayar masuk pesantren juga dipersilakan masuk dengan memberikan pekerjaan di sawah dan menerima bayaran dalam bentuk natura barang. Ini contoh bagaimana siklus atau ekosistem yang terbangun di pesantren. Tapi satu hal, ada juga banyak di Jawa pesantren-pesantren yang menampung warga miskin menjadi salah orientasi, sehingga seenaknya bahkan banyak menjadi korban karena tidak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Termasuk ada yang berkedok pesantren, menampung orang miskin lalu menyelewengkan. Ada kekerasan, ada eksploitasi. Di Bandung beberapa waktu yang lalu mengatasnamakan pesantren. Itu juga akibat kontrol yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mengajak semua untuk melakukan razia bareng-bareng ya. Razia bareng-bareng. Kalau ada pesantren yang memanfaatkan kemiskinan, mari kita tutup bersama-sama. Selamat sore Gus Imin, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Ada pertanyaan tadi menarik disinggung soal lapangan pekerjaan, karena kita sama-sama tahu itu salah satu isu besar di Indonesia sekarang. Gus mau menegaskan aja terkait komitmennya, berarti dalam acara ini juga istilahnya akan ada transformasi di bidang bagaimana kemudian pesantren ini bisa menyalurkan santri-santrinya untuk link and match sama bisnis-bisnis itu ya Gus. Ya boleh. Ya. Jadi salah satu yang menjadi narasumber adalah dunia industri, baik teknologi informasi IT maupun teknologi mesin dan otomotif, juga
kita akan membangun pilot project sekolah-sekolah skill. Pesantren-pesantren skill yang memanfaatkan keterbatasan fasilitas, tetapi kita membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu juga kita akan lakukan. Akan dibantu banyak konsultan dari industri, termasuk yang siap membantu membuat modul atau metode penyerapan skill ini adalah Huawei. Coba saya tambahkan ya, menjawab pertanyaan kawan tadi, ada problem yang harus kita hadapi dulu. Jadi dalam rangka meng-link and match-kan lulusan pesantren ke dunia kerja itu, kita masih harus menyelesaikan satu harapan besar tentang paradigma sejumlah pengasuh pesantren. Yang namanya masa depan santri itu pangeran yang nanggung lah itulah. Jangan khawatir soal masa depan kamu anak-anak itu, kalau masih berkembang itu, ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana mendudukkan pengertian Tuhan sudah mengatur rezeki orang, tapi tetap ikhtiarnya inilah. Ikhtiar itu yang kita coba sampai kepada para kiai bahwa perlu kita mappingan, kalau kita rencanakan bahwa tanpa ikhtiar kita nanti santri itu juga tidak menjadi apa-apa dalam pengertian yang dibutuhkan sekarang ini. Itu pekerjaan berat kami. Tolong doakan ini harus kita selesaikan dulu paradigma para kiai tentang masa depan itu pangeran yang ngatur itu. Kalau itu ya repot nanti kita. Oke. Izin Gus, saya Muti dari Jurnas. Pertanyaan yang pertama mungkin penegasan aja Gus. Masih ada irisan sama link and match tadi. Selama ini kan link and match kan memang lekat dengan akademik dan vokasi gitu. Apakah memungkinkan itu diterapkan pada pesantren, mengawinkan antar pesantren dengan industri? Apakah itu memungkinkan? Yang kedua kemudian, apakah nanti di konferensi ini baru akan meraba peramuan seperti apa yang akan dilakukan pada pesantren, atau dari 300 pesantren yang diundang itu ada best practice yang akan dijadikan sebagai contoh seperti itu? Terima kasih. Jadi yang pertama tentu ada yang sudah berhasil mentransformir diri menjadi sekolah ahli agama sekaligus memiliki kapasitas skill. Beberapa pesantren itu ahli agama sekaligus SMA unggulan, itu ada beberapa begitu. Tapi ada juga yang SMK menjadi salah satu pintu masuk dunia kerja dan industri. Tetapi rata-rata SMK ini tidak link and match. Nah, makanya kemudian dalam konferensi ini kita tidak hanya mengundang pelaku industri dalam negeri, kita juga mengundang pelaku industri internasional global, Toyota, Huawei. Nanti kita juga ahli-ahli software juga kita akan libatkan supaya apa skill yang paling memungkinkan dengan keterbatasan fasilitas dan sarana yang ada. Misalnya untuk industri otomotif, industri teknologi tinggi, menengah sampai tinggi, terbatas yang hanya di sekitar Jabodetabek misalnya. Tapi untuk daerah zona jauh tentu kita harus betul-betul hati-hati karena keterbatasan sarana dan prasarana. Semua kita workshopkan sekaligus di hari ini nanti akan ada Ciforum ini akan ada tindak lanjut sesuai dengan proporsinya. Intinya pesantren harus berubah. Kalau nggak berubah ketinggalan kereta.